Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaridi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial melakukan uji regresi linear sederhana beserta asumsinya. Perlu diketahui bahwa setidaknya ada 4 asumsi uji regresi linear sederhana. Yang pertama adalah data interval atau rasio. Jadi data yang kita olah atau kita gunakan baik pada variabel dependent maupun variabel independent harus berskala interval atau rasio. Kemudian yang kedua, linearitas. Jadi dari dua variabel yang kita uji itu memiliki hubungan yang linear. Kemudian yang ketiga, normalitas residu, dan yang keempat adalah homokedastisitas. Langsung saja kita buka software Minitab 19. Nah, contohnya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan variabel bebas adalah IQ dan variabel terikatnya adalah prestasi statistika dasar. Jadi judulnya ini adalah pengaruh IQ terhadap prestasi belajar siswa. Langsung saja kita lakukan uji asumsi sekaligus regresi linear sederhana secara bersamaan. Langkahnya adalah silahkan klik Start, kemudian Regression, lalu pilih Regression dan pilih Fit Regression Model. Pada kolom Response silahkan dimasukkan variabel terikatnya atau variabel dependent. Dalam hal ini adalah prestasi. Sedangkan pada continuous predictor silahkan dimasukkan variabel bebasnya. Pada contoh ini adalah IQ. Kemudian silahkan klik storage dan silahkan dicentang di depan tulisan residual ini agar nantinya menghasilkan kolom baru yang merupakan residu dari data yang kita miliki ini. Selanjutnya klik OK dan silahkan klik Graph dan dicentang pada pilihan 4-in-1 sehingga nanti ada 4 luaran grafik dari uji regresi ini. Selanjutnya silahkan diklik OK dan silahkan diklik OK lagi. Kita tunggu. Nah, di sini di kolom C3 muncul resi. Nah, residual inilah yang nanti akan kita uji apakah berdistribusi normal atau tidak. Prosedurnya adalah silahkan diklik Start, kemudian Basic Statistik dan dipilih Normality Test. Selanjutnya pada kolom variabel silahkan dimasukkan resi. Dan untuk test for normality ini bisa memilih salah satu di antara ketiganya. Misalnya kita pilih Kolmogorov-Smirnov, centang Kolmogorov-Smirnov, lalu klik OK. Nah, di sini ini adalah luaran uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana interpretasinya? Sangat mudah, yaitu dengan melihat p-value-nya. Di sini kita lihat p-value-nya sebesar 0,144. Maka angka ini jauh lebih tinggi daripada alfa, yaitu alfanya 0,05, sehingga H0 diterima. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa residu data yang kita uji regresi ini berdistribusi normal, sehingga asumsi yang kedua sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk asumsi yang ketiga adalah linearitas. Kita akan menguji apakah di antara kedua variabel yang kita miliki ini linear. Caranya adalah silahkan klik Graph, kemudian pilih Scatter Plot, kemudian pilih Simple Scatter, lalu klik OK. Pada kolom Y variabel silahkan dimasukkan variabel terikatnya, yaitu prestasi. Sedangkan pada X variabel silahkan dimasukkan variabel bebasnya.
Pada contoh ini adalah IQ. Setelah itu silahkan klik OK. Nah, dari scatter plot ini kita bisa melihat bahwa hubungan antara prestasi dengan IQ ini cenderung membentuk sebuah garis lurus, garis yang miring ke kanan. Nah, karena membentuk sebuah garis lurus, maka bisa disimpulkan bahwa hubungan di antara kedua variabel yang kita miliki ini linier, sehingga asumsi yang ketiga sudah terpenuhi. Berikutnya, asumsi yang keempat, kita lihat luaran dot plot awal. Kita lihat residual plot for prestasi di sini. Untuk yang kolom di sebelah kanan atas ini, residual versus fit, ini titik-titiknya menyebar dan tidak membentuk sebuah pola tertentu, misalnya berupa garis lurus, atau lingkaran, ataupun kurva, sehingga bisa disimpulkan bahwa data yang kita lakukan uji regresi tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas, sehingga asumsi yang keempat sudah terpenuhi. Oleh karena itu, asumsi 1, 2, 3, dan 4 sudah terpenuhi. Selanjutnya kita interpretasikan regresinya ke atas. Nah, dari atas ini kita sudah dapatkan persamaan regresi atau regression equation, yaitu bahwa prestasi itu bisa diprediksi melalui persamaan regresi, di mana prestasi sama dengan 44,29 ditambah 0,2731 kali IQ. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Nah, apakah persamaan regresi ini signifikan? Kita bisa melihat dari analysis of variance. Kita lihat untuk p-value analysis of variance di sini 0,000. Ini tentu kurang dari alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan itu signifikan atau mampu mewakili populasi. Sedangkan untuk konstanta dan koefisiennya kita bisa lihat di sini. Untuk konstanta 44,29 ini p-value-nya 0,000, artinya angka konstanta ini juga signifikan. Sedangkan koefisien IQ sebesar 0,2731, kalau kita lihat p-value-nya 0,000. Angka ini juga kurang dari alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa koefisien IQ ini juga signifikan. Selanjutnya kita bisa melihat untuk model summary. Di sini kita lihat R square-nya sebesar 78,84. Artinya sebanyak 78,84% variasi nilai prestasi itu bisa diprediksi melalui IQ siswa. Demikian tutorial uji regresi linear sederhana beserta asumsinya menggunakan bantuan software Minitab 19 sekaligus interpretasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.